Pemirsa, saatnya kita beralih untuk simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Taman, Jakarta Timur. Ya, halo, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih rekan Camar dan Galuh, dan juga selamat pagi pemirsa menemani aktivitas long weekend Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Di mana pada pagi hari ini arus lalu lintas di kawasan ini terbilang cukup normal dari berbagai arahnya, yakni arus lalu lintas dari arah Cilangkap yang akan mengarah ke Kramat Jati pagi hari ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Antrian kendaraan di belakang 50 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu mengantisipasi adanya penjempitan ruas jalur dan juga antrian kendaraan Transjakarta yang sedang menaik turunkan penumpang di halte TMI. Untuk itu kami menghimbau agar tetap berkonsentrasi dan bersabar demi kelancaran bersama. Kemudian arus lalu lintas dari arah Jagorawi akan berbelok kiri ke arah Kramat Jati maupun berbelok kanan ke arah Cilangkap. Saat ini dalam situasi lancar, belum terjadi peningkatan volume arus kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat adanya pertemuan arus di kawasan ini. Begitupun arus lalu lintas dari arah Kramat Jati akan mengarah ke Cilangkap maupun yang akan berbelok kiri ke arah Pondok Gede hingga saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Ramai lancarnya arus kendaraan juga terjadi dari arah Pondok Gede yang akan berbelok kanan ke arah Kramat Jati maupun yang akan berbelok kiri ke arah Cilangkap. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light, juga mematuhi arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Ya, pemirsa, meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang cukup normal dari berbagai arahnya, diharapkan kepada para pengendara untuk menempuh kecepatan dalam batas normal untuk mengantisipasi banyaknya aktivitas masyarakat seperti penyeberang dan juga adanya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Nah, pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 253 kasus laka lantas dengan rincian 31 meninggal dunia, 22 luka berat dan 273 luka ringan. Dari 253 kasus laka lantas tersebut, 37,5% terjadi karena kecerobohan para pengemudi. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Nah, pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan langsung dari kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari kawasan Simpang Taman Mini Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya, pemirsa, libur panjang akhir pekan tiba, sejumlah destinasi wisata diserbu warga. Di antaranya di Pantai Carita, Pandeglang, Banten yang kini ramai pengunjung. Setempat sepi karena kabar adanya gempa megatrust, kawasan Pantai Carita Pandeglang, Banten kini kembali ramai pengunjung. Libur panjang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad membuat wisata air ini kembali jadi destinasi favorit warga Jabodetabek. Para pedagang kecil juga kembali bergeliat menjajakan olahan makanan dan minuman kepada wisatawan. Lumayan, Pak, kalau dibilang penurunan, kita namanya tiap hari jualan, kalau kita bilang menaikkan, ya kita lumayan lah harganya. Tapi kelihatannya wisata nggak pengaruh ya dengan adanya informasi gempa ya? Nggak ada. Nggak ya? Iya. Ini tetap ramai ya wisata ya? Mudah-mudahan ramai sampai nanti tahun baru. Meski sudah mengetahui adanya informasi gempa megatrust, wisatawan tetap datang.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan BNPB juga telah menyiapkan lokasi evakuasi dan melatih warga agar tanggap terhadap bencana besar. BNPB sudah mengatakan gempa megatrust bukan isu dan warga yang tinggal di sekitar pantai diharap waspada bencana besar tersebut. Itu kayaknya kan cuma buat anu-anu aja kan. Kalau saya nggak rasa kurang percaya begitu ya. Jadi buktinya aja begini. Tapi Bapak pernah dengar ya terkait dengan isu tersebut ya Pak ya? Kemungkinan ada rasa khawatir atau gimana Pak? Tidak. Momen libur panjang juga dihabiskan warga untuk bermain di wisata alam sumber mata air di Bojonegoro, Jawa Timur, berupa sumber mata air yang jernih di tengah hutan lindung. Lokasi yang dikenal dengan sumber Grogolan ini terdapat sejumlah titik sumber mata air yang tidak pernah kering meski musim kemarau panjang sedang berlangsung. Alhasil, wisatawan yang datang tidak hanya dari Bojonegoro, namun juga dari berbagai daerah baik dari Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Adem, terus nyaman, banyak anak kecil juga yang senang aja sih. Itu pertama kali atau sudah berapa kali? Baru pertama kali kesini. Hanya dengan membayar tiket masuk Rp5.000, di sini pengunjung bisa bermain air sepuasnya sambil menikmati keindahan alam. Tim Liputan iNews melaporkan. Stasiun Pasar Senen mengalami peningkatan jumlah penumpang yang ingin berpergian keluar kota di masa libur panjang akhir pekan. Ya, tidak hanya warga yang berpergian keluar kota, sejumlah lokasi wisata di Jakarta juga dipenuhi oleh pengunjung. Dipenuh HI oleh pengunjung. Keramaian terjadi di stasiun Pasar Senen Jakarta oleh warga yang hendak berlibur dengan menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh. Para penumpang sengaja memilih berlibur menggunakan kereta api karena efisiensi waktu dan harganya yang terjangkau. Adapun mayoritas penumpang berangkat ke Kota Malang, Surabaya, Yogyakarta, hingga Solo. Sebanyak 135.000 tiket dijual oleh KAI Daob 1 Jakarta untuk periode 13 hingga 17 September 2024. Dalam periode itu, 60.000 orang berangkat dari stasiun Pasar Senen dengan 33 perjalanan kereta api per harinya. Libur panjang tidak saja dimanfaatkan sebagian warga untuk bepergian keluar kota, namun juga dimanfaatkan sebagian untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di sejumlah lokasi wisata di Jakarta. Salah satunya yang menjadi favorit warga adalah Pantai Ancol yang berlokasi di Taman Impian Jaya Ancol. Pantai Ancol menjadi favorit warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu. Selain tiket masuk yang terjangkau, pengunjung juga bisa menikmati beragam sarana rekreasi, seperti wahana air atau hanya sekedar duduk santai menikmati keindahan suasana pantai. Pihak pengelola memprediksi kunjungan ke Pantai Ancol di masa libur panjang mencapai 30 hingga 40.000 pengunjung per harinya. Dari Jakarta, Tim iNews melaporkan. Stasiun Pasar Senen mengalami peningkatan jumlah penumpang yang ingin berpergian keluar kota di masa libur panjang akhir pekan. Tidak hanya warga yang berpergian keluar kota, sejumlah lokasi wisata di Jakarta juga dipenuhi oleh pengunjung. Keramaian terjadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta oleh warga yang hendak berlibur dengan menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh. Di momen libur panjang akhir pekan kali ini, sejumlah kota menjadi pilihan favorit masyarakat untuk berlibur seperti Yogyakarta, Solo, Semarang, Malang, dan Surabaya. Para penumpang sengaja memilih berlibur menggunakan kereta api karena efisiensi waktu dan harganya yang terjangkau. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Naura Syafika di Stasiun Senen, Jakarta. Ya Naura. Ya, Naura, apakah pagi ini masih terlihat kepadatan penumpang di Stasiun Pasar Senen?
Ya, selamat pagi Galuh dan juga Cikal dan juga pemirsa. Memang dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini terjadi adanya libur nasional yang menyebabkan stasiun Senen ini sedari tadi pagi kami berada di sini dipadati oleh pengunjung yang berpergian dan juga pulang ke daerahnya masing-masing. Mengingat juga hari ini merupakan hari terakhir dari libur nasional Maulid Nabi, jadi banyak sekali masyarakat yang kembali ke daerah masing-masing untuk kembali beraktivitas normal di esok harinya. Dan juga seperti yang bisa saya gambarkan, situasi terkini di Pasar Senen ini ramai sekali oleh calon penumpang, pengunjung, dan juga kendaraan yang bergantian keluar masuk, menjemput, dan juga menurunkan penumpang dari stasiun Pasar Senen ini. Dan memang dari stasiun Pasar Senen, dari pihak KAI wilayah Daob 1 Jakarta ini sudah menyiapkan dan mengantisipasi adanya lonjakan penumpang dengan menambah 8 tambahan kereta. Dan juga seperti yang bisa kita lihat di sini memang ramai sekali karena untuk penjualan tiket sendiri di wilayah Daob 1 Jakarta ini bisa dibilang fantastis, yaitu sejumlah 135.000 tiket. Dan juga dari PT KAI Daob wilayah 1 Jakarta ini memberangkatkan 25.000 orang yang dari 13.000-nya ini berasal dari stasiun Pasar Senen. Nah, untuk destinasi favorit dari liburan nasional kali ini masih sama seperti libur lebaran kemarin, yaitu ada di Yogyakarta, Solo, dan juga Surabaya. Kembali ke studio. Ya, baik. Terima kasih rekan Naura Syafika melaporkan langsung dari stasiun Senen, Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita menuju ke informasi selanjutnya. Libur panjang akhir pekan yang dibarengi dengan peringatan Maulid Nabi, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat macet di sejumlah titik. Meski sudah diberlakukan sistem buka tutup, pengunjung terjebak kemacetan hingga berjam-jam. Luar biasa, ini kita jalur naik ya, jalur naik one way. Banyaknya warga yang mengisi hari libur di kawasan Puncak menyebabkan kemacetan panjang dan antrian kendaraan di Simpang Gadok sejak Minggu siang. September, nah ini info terbarunya kondisi di Lewi Malang. Kemacetan parah juga terjadi di jalur alternatif Lewi Malang dan sejumlah lokasi lainnya. Ratusan kendaraan tertahan dari Simpang Gadok saat hendak menuju Puncak. Sementara kendaraan yang menuju Jakarta juga mengalami antrian. Rekayasa arus lalu lintas ini dilakukan sejak Sabtu lalu oleh Satlantas Polres Bogor untuk menghindari kemacetan total. Dari pukul 6 pagi hingga pukul 13 siang, satu arah dari Jakarta menuju Puncak. Sementara semenjak pukul 14 Minggu sore, kendaraan hanya bisa menuju arah Jakarta. Meski sudah dilakukan buka tutup, namun banyaknya kendaraan membuat warga sempat terjebak kemacetan selama berjam-jam. Udah kena jebak macet berapa jam tadi? Dari jam 3 sore. Jam 3 sore ya? Iya, dari jam 3 sore udah macet. Ini menurut Mas gimana Mas tentang buka tutup jalur ini? Ya lumayan sih, jadi agak lambat juga perjalanan. Biasanya kan 2 jam dibuka, tapi ini dari siang sampai sore benar-benar full, jadi sampai sekarang belum dibuka. Diperkirakan kemacetan masih terjadi hingga Senin sore saat para pengunjung pulang ke arah Jakarta. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Benar-benar ya? Kalau sudah akhir pekan, habis itu libur panjang, kemacetannya udah pasti parah. Itu menguji kesabaran. Menguji kesabaran, karena sebagian besar masyarakat ketika ada libur panjang, liburannya di hari yang sama. Akhirnya liburan bersama-sama di waktu tersebut. Dan destinasi wisata kan sebetulnya itu juga. Itu ya. aja. Ya pasti kan polisi juga sudah menghitung strategi-strategi untuk mengular kemacetan. Ada buka tutup, kemudian juga ada kontraflow, itu macam-macam. Yang penting adalah sesama pengendara harus saling sabar. Sabar dan saling menghargai. mengerti satu sama lain, karena satu yang nyerobot kacau semua pasti. Semua. Ya, dan kita menuju ke informasi lain, pemirsa. Arus lalu lintas kendaraan wisatawan dari Kota Bandung menuju jalur utama wisata Bandung Lembang terjadi kepadatan dan antrean panjang yang didominasi oleh kendaraan pribadi.
Puluhan ribu kendaraan mengantre di Jalan Setiabudi, Kota Bandung menuju Lembang. Titik kepadatan terjadi di berbagai titik pariwisata seperti sentra kuliner dan wahana permainan. Untuk mengurai kepadatan, polisi hanya memberlakukan sistem buka tutup di kawasan Terminal Ledeng dengan mengutamakan arus lalu lintas menuju kawasan Lembang. Tak hanya menuju jalur wisata Lembang, kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di pusat kota Bandung, yang mana hari libur panjang berbarengan dengan sejumlah agenda hari jadi kota Bandung ke-214, mulai dari karnaval, kendaraan hias, serta kegiatan lainnya. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas di kota Bandung akan terus terjadi hingga hari ini. Kemacetan parah juga terjadi di ruas jalan di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta pada Minggu petang. Wisatawan mengaku antusias berlibur ke Yogyakarta karena ingin menikmati suasana Malioboro yang menjadi pusat wisata dan berbelanja. Selain kemacetan di Jalan Malioboro, ribuan wisatawan dari berbagai daerah juga terlihat tumpah ruah di sepanjang pedestrian. Selain itu, keramaian dan kepadatan wisatawan juga terjadi di teras Malioboro 2 yang menjadi sentra oleh-oleh. Kembali di Sindo Today, pemirsa, ibu kota Nusantara yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, dibuka untuk masyarakat umum mulai hari ini, Senin 16 September 2024. Ya, namun pengunjung wajib registrasi melalui aplikasi sebelum datang. Khusus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantou, masyarakat dapat melihat Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Kota Nusantara mulai 16 September 2024. Waktu kunjungan IKN akan dibuka mulai pukul 9 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum berkunjung, warga harus memperhatikan beberapa hal terkait pedoman kunjungan ke IKN, yakni dengan mengakses website ikn.go.id dan mengunduh aplikasi iKnow melalui application store iOS. Menikmati suasana di Ibu Kota Nusantara. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono memaparkan visi misi kepada tim pemenangan. Nantinya tim pemenangan berperan aktif di masyarakat untuk memenangkan Ridho. Rapat konsolidasi perdana tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, Minggu malam digelar di kantor DPD Partai Golkar Cikini, Jakarta Pusat. RKD Suswono menyampaikan visi misi di hadapan anggota tim pemenangan kader Partai Koalisi Indonesia Maju Plus. Ini rapat khusus untuk mengkonsolidasi dari berbagai elemen, khususnya partai-partai pendukung. Ya. Kebetulan saya mengapresiasi tugas dari Pak Ketua Tim Ses, Pak Riza Patria, yang sudah memulai konsolidasi. Kami paham karena grupnya besar, maka koordinasi menjadi penting. Ya. Di hari ini agendanya adalah memberikan penugasan, berbagi peran, tidak semua urusan oleh semua partai, ada bidang-bidang dibagi rata oleh Pak Ketua untuk dikerjakan. Semua elemen politik pengusung Ridho akan terlibat aktif mendukung kemenangan pasangan RK Suswono. Kita bagi habis semua kekuatan 15 partai politik pengusung, diberi kesempatan seluas-luasnya terlibat, bahkan relawan-relawan, komunitas, ormas, semua generasi milenial, generasi Z. Nantinya 70% tim pemenangan RK Suswono akan diisi generasi muda. Mereka aktif menyusun ide dan gagasan serta berinteraksi dengan masyarakat. Dari Jakarta, tim liputan Ainus melaporkan. Ya, sementara itu pasangan Pramono Anung Rano Karno juga menggelar rapat perdana dengan tim pemenangan. Dalam rapat ini disepakati pasangan Pram Rano tidak akan menggunakan politik identitas untuk merebut simpati masyarakat, namun lebih ke politik riang gembira.
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Rano, menggelar rapat perdana penyusunan strategi kampanye di posko pemenangan Jalan Cemara nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat. Pramono Rano dengan tim pemenangan yang dipimpin Cak Lontong sepakat tak akan menggunakan politik identitas sebagai strategi kampanye mereka. Akan tetapi pasangan Pramono Rano memilih konsep politik riang gembira sebagai cara pendekatan untuk menggait pemilih di Pilgub Jakarta 2024 mendatang. Kami ingin dalam berpolitik ini politik riang gembira. Yang kedua, kami semua bersepakat bahwa tidak menggunakan politik identitas, tidak ada hal yang berkaitan dengan etnisitas. Jadi kami betul-betul akan beradu program, gagasan, visi, dan juga yang tidak kalah pentingnya bagaimana menyelesaikan persoalan masyarakat Jakarta. Kalau beliau tahu Jakarta, beliau Jakarta tahu, tahu-tahu saya di Jakarta. Tapi yang ingin kita sampaikan bahwa Mas Pram, Bang Dul punya tujuan yang sama. Ini tujuan besar, tapi harus kita detilkan sedetilnya bahwa tujuannya adalah membuat warga Jakarta bahagia. Jadi kalau tadi kaitannya dengan apakah public figure dan sebagainya, justru banyak sekali teman-teman yang menghubungi saya secara pribadi untuk ingin bergabung di tim ini untuk membantu memenangkan Mas Pram dan Bang Dul untuk membahagiakan warga Jakarta. Jadi baik Pramono maupun Rano mengaku sudah mempelajari berbagai permasalahan di Jakarta dan siap berkomunikasi secara door-to-door kepada masyarakat. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Tri Julianti, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil belusukan ke Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangan RK disambut dengan tradisi palang pintu khas Betawi. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil melakukan belusukan ke Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat Minggu siang. Kedatangannya pun disambut antusias warga dan sejumlah emak-emak yang langsung menghampiri RK untuk berfoto bersama. Dari Gambir ke Sukabumi, saya jauh-jauh datang ke sini, cuma satu hadir silaturahmi. Saat menuju Pasar Kambing, Ridwan Kamil disambut sejumlah seniman palang pintu. Menggunakan bahasa Betawi, dua seniman melempar pantun kepada RK sebelum memulai tradisi palang pintu Betawi untuk menyambut kedatangannya. Setelah itu, RK pun melakukan audiensi dengan Himpunan Pedagang Kambing Tanah Abang, sekaligus kunjungan silaturahmi dengan komunitas Betawi Jewara Tenabang. Sebagai calon gubernur, tugas terbesar saya di awal-awal proses ini adalah bersilaturahmi dan bertanya, kan? Dari Kuitang menuju Cikini, dari Gambir ke Sukabumi, saya datang jauh ke sini hadir untuk silaturahmi. Nah, dari hasil silaturahmi, saya mendapatkan banyak sekali aspirasi curhatan warga yang insya Allah semuanya akan dimasukkan ke visi misi. Salah satu yang pertama adalah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu pesan dari ayah saya, Babe Idin, bahwa Jakarta boleh jadi kota global, tapi sejarah jangan dilupakan. Apalagi Tanah Abang dianggap pusat ya dari tahun 16 tahun 17-an sekian sudah ada kegiatan keekonomian di sini, yaitu hewan ternak. Karena masyarakat Betawi saat itu banyak pedagang kambing, mohon dilestarikan. Ridwan Kamil memastikan aspirasi yang disuarakan warga Jakarta terhadapnya akan menjadi bahan visi misinya sebagai bakal calon gubernur Jakarta 2024-2029. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil bersilaturahmi dengan komunitas Betawi Jawara Tanah Abang pada Minggu siang. Selain bersilaturahmi, pertemuan kali ini juga untuk mendengarkan menginventarisir aspirasi masyarakat Betawi Jawara.
Kehadiran calon gubernur Jakarta yang akrab disapa Kang Emil ke Kebun Melati, Tanah Abang, Jakarta disambut hangat komunitas Betawi Jawara. Kang Emil pun sempat meninjau pasar kambing Tanah Abang dan pasar impres sambil berkeliling dan menyapa para pedagang. Kang Emil mengatakan menjadi tugas utamanya di awal proses pilkada ini untuk bersilaturahmi terhadap setiap elemen masyarakat sekaligus untuk menginventarisir permasalahan untuk dimasukkan dalam visi misi. Dari hasil silaturahmi, saya mendapatkan banyak sekali aspirasi curhatan warga yang insya Allah semuanya akan dimasukkan ke visi misi. Salah satu yang pertama adalah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu pesan dari ayah saya, Babe Idin. Bahwa Jakarta boleh jadi kota global, tapi sejarah jangan dilupakan. Apalagi Tanah Abang dianggap pusat ya dari tahun 16, tahun 17. Pemirsa, bakal calon gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalilah menghadiri event budaya Peresean di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kehadiran Siti Rohmi sebagai bentuk dukungan dalam melestarikan adat dan budaya. Bakal calon gubernur NTB dari Partai Perindo, Siti Rohmi Jalilah, turut hadir menyaksikan atraksi adat Sasak Peresean di Desa Ungga, Kecamatan Praya, Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Di hadapan ribuan masyarakat, Siti Rohmi yang juga Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai Perindo NTB ini juga mencoba keseruan adu ketangkasan Peresean. Selain mengajak masyarakat untuk ikut melestarikan budaya sebagai aset daerah, Wakil Gubernur NTB 2019-2024 ini juga mendorong kaum muda termotivasi dengan nilai sportivitas yang terkandung dalam atraksi budaya Sasak ini. Ini salah satu budaya yang harus kita pertahankan ya. Dan ini juga mengajarkan sportivitas. Mereka setelah pressure itu setelah itu pelukan. Ya, jadi di situ nilainya. Dan saya ingin seluruh masyarakat muda, terutama anak mudanya termotivasi dengan itu. Sementara itu, tim relawan Rohmi Firin optimis pencapaian suara Bacagub NTB Siti Rohmi Jalilah bersama Bacawagub NTB Musya Firin di Kabupaten Lombok Tengah dapat melebihi target hingga 200.000 suara. Dari hasil survei ya mungkin kita masih di antara 20-30%. Tapi ini fluktuatif lah. Nanti kita lihat perkembangannya. Karena kami sangat optimis Rohmi Firin ini melampaui target kita di Lombok Tengah yaitu 200.000 suara. Pasangan Rohmi Firin dengan jargonnya NTB maju dan berdaya saing berkomitmen memajukan NTB dalam berbagai sektor seperti peningkatan kualitas SDM, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi kerakyatan. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Emma Widiati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, tim U17 Indonesia bertolak menuju Spanyol. Sebanyak 30 pemain berangkat ke negeri Matador untuk menjalani pemusatan latihan menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. 30 pemain dari tim U17 Indonesia bertolak menuju Spanyol dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu sore. Skuad asuhan Nova Arianto ini berangkat ke negeri Matador untuk menjalani pemusatan latihan menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Nantinya dari 30 pemain, Nova Arianto akan kembali menyeleksi menjadi 23 pemain inti yang akan dibawa ke dalam kualifikasi nanti. Ya, kalau optimis sih tentu kita sebagai pemain harus optimis ya, walaupun nanti akan mengerucut menjadi 23, tapi kita bersaingnya saling bahu-membahu, saling sehat lah. Ya, pasti ini menjadi bagian persiapan kita menuju kualifikasi Piala Asia ya. Jalan di kaki Oktober. Jadi kita akan masuk ke fase uji coba dan tanpa teknik di sprint hari ini kita sampai nanti di tanggal. Selama di Spanyol, skuad Garuda Asia juga akan melakukan 5 laga uji coba melawan sejumlah negara dan tim lokal sebelum nantinya bertolak ke Kuwait untuk kualifikasi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Buntut kontroversi laga sepak bola PON Aceh melawan Sulawesi Tengah, pelatih sepak bola Sulawesi Tengah akan melaporkan wasit Eko Agus Sugiharto dan kawan-kawan ke PSSI.
Zulkifli Syukur akan meminta PSSI lisensi semua wasit yang memimpin pertandingan tersebut dicabut. Sejak menit ke-25, tepatnya kita menciptakan gol pertama, saya pikir dari situ saya melihat sudah tidak ada yang beres ya. Wasit selain tim Aceh yang terlihat panik, lebih kelihatan paniknya lagi wasit, di mana dia menggunakan segala cara untuk memberi keuntungan pada salah satu tim yang bermain tadi malam. Membenarkan dengan adanya insiden, tapi yang kita harus perhatikan bahwa itu sebuah bentuk refleks dan itu di luar dari pantauan saya juga tidak bisa, dan memang bukan berarti saya memang dari awal saya mewanti-wanti, apalagi melawan tim tuan rumah akan banyak tekanan. Jadi saya menekankan ke pemain saya bahwa jangan pernah terpancing apapun bentuk intimidasi dari tim lawan maupun supporter, dan mungkin itu di luar dari kontrol saya yang melihat, dan saya pikir pemain manapun akan bisa lepas kontrol dengan kepemimpinan wasit seperti tadi malam. Pemirsa, Jawa Timur berhasil mengumpulkan 3 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu dalam cabang olahraga gantole PON 21 Aceh Sumut. Medali emas tersebut diraih dari kelas ketepatan mendarat A, ketepatan mendarat B, eksibisi A dan eksibisi beregu B. Kontingen Jawa Timur sementara ini memimpin perolehan medali pada cabang olahraga gantole dalam ajang PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Jawa Timur berhasil mengumpulkan 3 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu dari 4 kelas yang telah selesai dipertandingkan. Medali emas tersebut diraih dari kelas ketepatan mendarat A, ketepatan mendarat B, eksibisi A dan eksibisi beregu B. Di posisi kedua, kontingen Jawa Barat berhasil meraih 1 emas, 2 perak dan 1 perunggu. Sementara itu, DKI Jakarta berada di posisi ketiga dengan 1 perak, diikuti oleh Jawa Tengah dan Banten yang masing-masing memperoleh 1 perunggu. Ini kita bagi menjadi 2 sesi lomba. Yang pertama, Senin sampai Kamis, kita dari cadangan hari Jumat. Dan sampai hari Jumat kemarin kita sudah bisa menyelesaikan 6 nomor. Dan sekarang sedang berlangsung nomor untuk duration sampai 4 hari ke depan. Dan sampai hari ini sudah ada 4 nomor, sudah kita menemukan pemenangnya. Pertandingan masih berlanjut dengan para atlet gantole masih memperebutkan medali di 4 kelas lainnya, yaitu kelas eksibisi B, eksibisi beregu B, durasi A, dan durasi B. Persaingan diprediksi akan semakin ketat. Dari Kabupaten Bener Meriah Aceh, Yusradi Ainus melaporkan. Penantian panjang selama 20 tahun akhirnya berbuah manis. Tim Judo Jakarta, mereka berhasil meraih juara umum di cabang olahraga Judo PON 21. Jakarta memperoleh total 14 medali. Dengan kemenangan pada beregu campuran putra cabang olahraga judo, membuat kontingen judo DKI Jakarta mampu menyandang predikat juara umum di PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024. DKI Jakarta mengunci status juara umum setelah meraih kemenangan dari Jawa Barat di partai final yang berlangsung di gelanggang mahasiswa Universitas Syekh Kuala, Banda Aceh. Tim judo DKI Jakarta membawa pulang 7 medali emas, 3 medali perak, serta 4 medali perunggu. Dalam ajang ini mereka mengemas total 14 medali dari 2 nomor pertandingan, yaitu nomor laga dan nomor seni. Sementara Jawa Barat berada di peringkat kedua dengan 5 medali emas, 8 medali perak, dan 3 medali perunggu. Disusul Bali menempati posisi ketiga dengan 2 medali emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Ya, saya sangat bersyukur bisa juara umum setelah 20 tahun baru kali ini. 20 tahun yang lalu kita juara umum, sekarang baru juara umum. Keberhasilan tim judo DKI Jakarta menandai akhir dari penantian panjang selama 20 tahun. Pencapaian ini juga melampaui target awal yang hanya mematok 5 medali emas. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifudin Ainus melaporkan.